Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, kita marilah berdoa terlebih dahulu ya. Ya, jangan lupa siapkan alat tulis kalian. Sudah? Kita mulai ya. Kita belajar modul bahasa Indonesia tema 1 subtema 2. Yang akan kita pelajari yaitu adalah mengidentifikasi ide pokok ya. Kalian sudah membaca halaman 30 dan 31 ya. Kemudian di situ juga ada di halaman 34 dan 35. Apa yang akan kita pelajari yaitu tentang mengidentifikasi ide pokok dalam teks tertulis. Yang kedua adalah dalam teks lisan ya anak-anak. Ya. Di sini mengidentifikasi ide pokok dalam sebuah teks. Ya, ide pokok itu apa? Ide pokok adalah masalah utama yang dibahas oleh penulis dalam sebuah paragraf. Ide pokok tersebut juga merupakan pokok pikiran, gagasan utama atau pikiran utama. Kemudian ide pokok terdapat di setiap paragraf ya, di dalam kalimat utama di setiap paragraf. Kalimat utama itu terletak di mana anak-anak? Kalimat utama itu terletak di awal, di tengah maupun di akhir paragraf. Jika kalimat utama itu terletak di awal, dia disebut adalah sebagai deduktif, ya. Kalau di awal D berarti adalah depan. Sedangkan di akhir disebut induktif. Ya, in berarti di dalam, di akhir kalimat ya anak-anak. Gimana caranya kita menentukan ide pokok dalam suatu paragraf? Yaitu yang pertama kalian baca dulu. Yang kemarin sudah dijelaskan ya dalam video kemarin ya. Kalian membaca dulu seluruh bacaan teks. Setelah itu kemudian kalian pahami isi bacaan teks tersebut. Kemudian kalian tentukan sebelumnya sebenarnya tentukan dulu kalimat utama. Yang menjadi kalimat utama itu yang mana? Setelah kalian tentukan sebagai kalimat utama itu, kemudian tentukan ide pokok dalam suatu bacaan tersebut. Perlu diketahui ya anak-anak, di dalam ide pokok juga terdapat kalimat penjelas. Jadi kalau sudah menentukan kalimat utama, setelah itu di dalam paragraf itu ada kalimat penjelasnya juga. Kalimat penjelas itu apa? Kalimat penjelas itu yang menjelaskan dari kalimat utama tadi. Kalimat utama juga merupakan jawaban dari kalimat penjelas. Biar lebih jelasnya lagi, kalian bisa lihat contoh berikut ya. Batik merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang telah menjadi kebanggaan bangsa. Warisan tersebut sudah mempunyai tempat tersendiri di dalam hati masyarakat Indonesia. Seakan mampu menyampaikan rasa budaya bangsa, keberadaannya selama ini menjadi primadona di kalangan pencinta mode. Jadi kalian baca dulu, kemudian pahami. Setelah kalian pahami dari contoh tersebut, kalian tentukan kalimat utamanya. Yang mana kalimat utamanya? Ya, kalimat utamanya saya anggap adalah kalimat yang pertama, yaitu batik merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang telah menjadi menjadi kebanggaan bangsa. Ya. Berarti kalimat kedua, ketiga, dan keempat merupakan kalimat penjelas. Untuk membuktikan apakah benar kalimat pertama itu merupakan kalimat utama, caranya dari kalimat penjelas itu merupakan suatu pertanyaan, jawabannya adalah kalimat kedua, ketiga, keempat adalah pertanyaan, kalimat pertama merupakan jawabannya. Yang kedua ya, kita bahas dulu. Warisan tersebut sudah mempunyai tempat tersendiri di hati masyarakat Indonesia.
Nah, warisan apa? Warisan budaya bangsa. Budaya bangsa itu warisannya apa? Adalah batik. Kemudian yang ketiga, seakan mampu menyampaikan rasa budaya bangsa. Budaya apa? Budayanya adalah batik. Kemudian yang keempat, keberadaannya selama ini menjadi primadona di kalangan pecinta. Siapa Nyanya ini? Nyanya adalah batik. Berarti jelas nomor 1 adalah batik merupakan salah satu warisan kebudayaan bangsa Indonesia yang telah menjadi kebanggaan bangsa, merupakan kalimat utama. Dari kalimat utama ini kita tentukan ide pokoknya yang mana. Batik merupakan budaya warisan bangsa Indonesia, batik kebanggaan bangsa Indonesia, batik menjadi primadona bangsa, batik memasyarakat di hati bangsa. Yang mana? Ya, jawabannya benar, yang A. Batik merupakan warisan budaya bangsa Indonesia. Kemudian untuk nomor 2, bisa kalian coba. Bermain di pantai benar-benar menyenangkan bagiku. Ada pasir lembut yang bisa kugunakan bermain bebas. Ada deburan ombak kecil yang indah dipandang. Beberapa ketam berkejaran di atas hamparan pasir pantai semakin memikat hatiku. Coba kalian tentukan ide pokoknya apa? Dibaca dulu A, B, C, dan D-nya. Sudah? Ya. Jawabannya adalah pantai, tempat menyenangkan untuk bermain. Itu terletak di mana? Terletak di kalimat yang pertama. Bermain di pantai benar-benar menyenangkan bagiku. Ini merupakan kalimat utamanya. Karena dia terdapat di awal kalimat, terdapat di awal paragraf, berarti ini adalah merupakan paragraf induktif atau deduktif? Deduktif. Kemudian menentukan ide pokok dalam teks lisan ya. Menentukan ide pokok dalam teks lisan itu berbeda dengan teks tertulis ya. Dalam teks lisan kalian mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Setelah itu catat permasalahan atau peristiwa yang dibicarakan dalam teks. Kemudian tentukan topik serta kalimat utamanya yang menjadi inti pembicaraan dari teks tersebut. Barulah kalian dapat menentukan teks ide pokok dalam teks lisan yang kalian dengar. Ya, contoh ya, saya berikan tugas didengarkan, nanti kalian bisa menentukan teksnya itu didengarkan, kemudian kalian bisa tentukan ide pokoknya sambil kalian membaca buku pena halaman 35. Saya bacakan untuk paragraf pertama dulu. Mengurangi sampah plastik. Pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh sampah plastik merupakan masalah lingkungan yang penting. Plastik merupakan sampah yang sulit diurai di dalam tanah. Mari kita bayangkan yang akan terjadi jika sampah plastik terus-menerus kita buang di tanah. Lingkungan kita akan penuh dengan sampah plastik. Kesuburan tanah juga berkurang akibat banyaknya sampah plastik di dalam tanah. Paragraf kedua, kita harus melakukan berbagai upaya untuk mengurangi sampah plastik. Tujuannya agar tanah tetap subur dan lingkungan kita tetap sehat. Beberapa cara dapat dilakukan untuk mengurangi sampah plastik. Pertama, saat berbelanja, kita membawa kantong belanja dari rumah, misalnya kantong dari kain. Kantong ini dapat digunakan kembali setiap belanja. Kedua, kurangi pembelian barang yang dibungkus plastik. Jika tetap harus membeli barang menggunakan botol minum yang dapat diisi ulang, kita kurangi membeli air minum dalam kemasan. Keempat, jangan membuang sampah plastik di sembarang tempat atau membakarnya.
asap pembakaran sampah plastik akan membahayakan kesehatan kita. Buanglah sampah plastik di tempat sampah non-organik. Sampah plastik dapat didaur ulang. Masih ada upaya-upaya lain yang dapat kita lakukan untuk mengurangi sampah plastik. Kewajiban kita untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih sehingga kesehatan kita tetap terjaga. Ya, itu adalah teksnya ya. Kalian bisa tentukan dari paragraf 1 dan paragraf 2 ide pokoknya. Terima kasih. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.